Ya, Shalom alaihim bisim hamasya. Hari ini saya ingin membagikan tentang banyak orang Kristen yang mengatakan kamu jangan menghujat Roh Kudus, kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, kadang-kadang ada orang berpikir, kenapa menghujat Allah diampuni, menghujat anak diampuni, kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Ya, apakah lebih besar, lebih tinggi ya jabatannya Roh Kudus? Ya, di sini bukan masalah lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kalau kita mempelajari tentang ketertunggalan yang Maha Esa, itu luar biasa. Disitulah sebenarnya ada makna Tritunggal. Mendukakan Roh Kudus sama juga mendukakan Allah. Mendukakan Roh Kudus sama juga mendukakan Kristus. Nah, hari ini saya ingin membagikan, kita lihat dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Dikatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bayangkan, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak, di akhirat. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Dan kita coba melihat lagi dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Jadi penyelamatan itu nanti setelah kita bangkit dari kematian. Itulah penyelamatan yang kekal, abadi. Ya. Menghujat Roh Kudus, kita harus memahami dan melihat dalam konteks ayat per ayat di dalam penulisan Alkitab atau Injil. Kita lihat dalam Matius 12 ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ya. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, berkata, ia ini agaknya anak Daud. Ya. Ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul. Beelzebul ini adalah raja iblis, ya. Atau Beel itu tuan dan Zebul kotorannya, tuan kotoran. Itu sebabnya pengikut iblis disebut dengan sebutan najis, karena asalnya dari kotoran. Ya. Dikatakan mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui mereka, lalu mereka berkata kepadanya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ya, ada beberapa penyembuhan, ada beberapa pengusiran setan yang tidak sekali berdasarkan dengan Kristus. Itulah yang dikatakan iblis mengusir iblis. Ya, iblis di situ satu tindakan yang banyak, ya, bukan satu orang. Ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi iblis di situ adalah raja semua roh jahat. Ya, kalau iblis cuma satu, masa iblis mengusir iblis? Nggak mungkin. Ya. Jadi ayat 27, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau raja iblis, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu, pengusirannya, sebab itulah mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Ya, barang siapa yang mengikuti iblis, ya dialah akan yang menjadi hakimnya. Artinya dialah yang menyiksa, bukan Allah. Ya, Allah itu penuh kasih, ya, bersifat dengan kasih. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, sebab
itu yang aku katakan kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni. Ya, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni. Tetapi menghujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. Bagaimanakah penghujatan Roh Kudus? Ya, padahal mereka percaya bahwa Mesias tentang Kristus itu sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 3, ayat yang ke-30, ayat 29, ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, artinya memang kita tidak hidup di zaman dahulu, tetapi kita diadopsi oleh kebenaran, ya, Roh Kudus itu sendiri yang menuntun kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Banyak sekali yang tidak tercatat dalam kitab ini. Perhatikan ayat ini, dikatakan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, artinya di dalam kitab mana? Ya, itulah ada kitab sejarah. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dikatakan, ya, berdirilah teguh dan berpeganglah, ya, setiap ajaran yang kamu terima dari kami ini para rasul, secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan, secara paradosis, ya, tradisi atau sejarah, dan secara tertulis. Itu sebabnya dikatakan yang tidak tercatat dalam kitab ini, berarti ada sejarah, ada lisan yang memang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, harus kita lihat dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tradisi para rasul apostolik. Ya. Tetapi semua yang kucantumkan di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan karya melalui Yesus, melalui mujizat, adalah untuk menyatakan diri sebagai anak Daud, ya, sebagai Mesias. Kamu dapat hidup dalam namanya, artinya mendapatkan keselamatan. Karena dulu sebelum kita mendapat keselamatan, kita mati dalam rohani kita. Setelah kita mendapatkan keselamatan itu, kita hidup menuju dalam hidup kekal, kembali dalam kodrat ilahi yang awal. Tetapi setelah diberikan bukti-bukti melalui karya Roh Kudus, inilah bahwa dia adalah Mesias, lalu malah menuduh itu dari setan. Ya, ada yang menuduh, wah, ini bukan Yesus, ini setan, ini segala macam. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, tidak kaget tentang hal itu karena sudah dituliskan ribuan tahun yang lampau. Ya. Berarti orang-orang tersebut melakukan penghujatan Roh Kudus. Ya, ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi bukan masalah lebih besar dan lebih tinggi, tapi bagaimana cara supaya Yesus dinyatakan sebagai juru selamat melalui Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Jadi yang mendorong seseorang, ya, untuk kembali dalam kodrat ilahi, untuk kembali dalam gambaran yang awal, ya, itu hanya Roh Kudus. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah itu telah dibangkitkan dia dari antara orang, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Artinya pada saat kita percaya bahwa Yesus bangkit, ya, itu sebabnya, ya, sebagai manusia, ya, saya tidak akan percaya Yesus, saya tidak akan mengikut Yesus, ya, kalau dia tidak bangkit dari kematian, mengalahkan maut, ya.
Manusia apa yang perkataannya dia katakan semasa dia hidup masih ada di bumi ini, dia katakan aku akan disiksa, aku akan disalibkan, aku akan dibangkitkan. Dan itu pernyataannya disaksikan banyak orang dan para rasulnya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Perkataannya dinyatakan, dibuktikan oleh dirinya sendiri. Itu luar biasa. Ya, kalau bukan dia Kristus, kalau bukan dia Tuhan, tidak akan seperti itu. Ya. Mendukakan daripada Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 30. Janganlah kamu berkata kotor. Janganlah kamu perkataan kotor. Inilah kata-kata yang mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, yang pertama adalah jangan berkata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, dalam Efesus 4 ayat 29 dan 30, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Ya, dimanapun kita menjadi, ini yang dibilang Alkitab terbuka, artinya dimanapun kita menjadi contoh, menjadi uslah, ya, sehingga orang melihat dalam diri kita ada Kristus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi mendukakan Roh Kudus adalah berkata kotor, yang memang apalagi yang memang larangan-larangan daripada Alkitab. Itulah pendukaan daripada Roh Kudus. Ya, kita pelajari ini. Ya, saat ini inilah yang dapat saya bagikan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.